Shalom. Semakin saya keras suaranya, semakin semangat tampaknya. Katakan shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Wow. Saya percaya Tuhan Yesus baik, amin. 1 minggu kita lewatin Bapak Ibu, Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu. Saya percaya hari ini Tuhan Yesus mau sama dengan kita, amin. Kita datang ke rumah Tuhan untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan, amin. Bapak Ibu, siang hari ini ada rekan baru kita yang melayani, Afrila. Dia adalah anak youth. Kita berharap kiranya Tuhan boleh pakai Afrila di masa mudanya sampai terus Tuhan akan jadikan Afrila anaknya yang luar biasa, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Saya mau kasih tahu satu hal Bapak Ibu. Kita datang sudah bangun pagi-pagi mungkin ada Bapak Ibu yang datangnya agak jauh. Di luar mungkin agak panas. Saya percaya Bapak Ibu datang ke sini, pulang tidak akan sama waktu dengan datang. Amin. Mari cari wajah Tuhan, mari nikmati hadirat Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari tutup matamu. Kami tahu bahwa hidup kami hanya sebatas anugerah Tuhan saja. Kami tahu bahwa hidup kami hanya sebatas kasih karunia Tuhan saja. Kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Untuk kami boleh pandang Yesus saja. Untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan pagi siang hari ini. Sebab semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini boleh ada. Kami mau mulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua hanya karena anugerah-Mu hari ini kami boleh ada. Hari ini kami boleh berdiri. Kami tahu itu kasih karunia Tuhan semata. Yes, kami mau mengikut-Mu Yesus. Mari nyatakan pujian ini bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya undang untuk jemaat boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan pujian ini. Katakan bersama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun
karena Roh-Mu. Katakan dengan imanmu bersama. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Bersama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin adanya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kiranya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari senap jemaat katakan bersama, ikut Yesus. Mari setiap jemaat tutup matamu. Mari nikmati hadirat Tuhan pagi ini. Mari angkat suaramu. Katakan dari hatimu yang terdalam. Kalau kau mau mengiring Yesus, katakan, sekali lagi, sebagai pernyataan imanmu dari dasar hatimu, mengikut Yesus, nyatakan bersama, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, mengikut Yesus selamanya. Mari setiap jemaat, engkau jangan berdiam diri. Mari naikkan syukurmu. Ucapkan, Tuhan Yesus, aku bersyukur. Mari naikkan terima kasihmu, bilang, Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Sebab hanya Yesus, mengikut Yesus,
mengiring Yesus seumur hidupku, selamanya mengiring Yesus, selamanya mengikut Yesus. Aku rindu mengiringmu selalu, Yesus selamanya, Yesus selamanya. Selamanya tetap Yesus saja, selamanya hanya Yesus saja. Selamanya hanya Yesus, nama yang disanjung, nama yang bertata di hidup kami. Oh, nama Yesus yang jadi kekuatan di hidup kami, jadi sumber pengharapan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, Yesus selamanya mengikutmu dan takkan ku ragu. Sebab kaulah alasan, sebab kaulah tujuan. Kami boleh hidup, kami jalani hidup, hanya Yesus saja, hanya Yesus saja. Alasan kami bernyanyi, alasan kami memuji, hanya Yesus saja, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, Kau kekuatan di hidupku Tuhan. Kau kekuatan, Kau yang puaskan kami saat kami kehilangan arah, dan kami hanya pandang-Mu Yesus selamanya, selamanya. Sekali Yesus akan tetap dan selamanya Yesus. Seperti pujian ini Tuhan, kami mau terus iring Yesus. Setiap langkah kami yang kami tapakan, kami mau ada Yesus di dalamnya. Setiap perkataan yang kami ucapkan, biar ada Yesus di dalamnya. Kalau kami jalani hari-hari kami Tuhan, kami tahu Tuhan mungkin masalah kami gak selesai, tapi kami tahu bahwa kami melewatinya bersama-Mu Yesus. Kaulah kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Bahkan untuk pagi ini Tuhan, setiap kami mungkin datang dengan letih lesu, kami yang sedang sakit Tuhan, kami beriman. Saat ini kami katakan kami telah sembuh Tuhan. Kami yang letih lesu, kami percaya, kami beriman, kami dihibur oleh Roh Kudus. Kami yang mulai kehilangan pengharapan, kami tahu bahwa Yesus adalah sumber pengharapannya. Ini iman kami Tuhan. Sehingga waktu kami datang, kami gak sama waktu kami pulang Tuhan. Karena ada Yesus di tempat ini yang jamah hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa pujian penyembahan di dalam Yesus itu penuh kuasa Tuhan.
Maka karena itu Tuhan, kami akan bernyanyi saat ini. Dan kami akan terima kuasa dari-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami pagi siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mulai. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kita tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Bapak Ibu, sebelum duduk mungkin boleh bilang kanan kirinya, katakan shalom, selamat hari Minggu, selamat muji nama Tuhan. Pastikan orangnya dilihat ya, orangnya dilihat. Jika sudah silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya hari ini sangat berbahagia, saya sangat bersuka cita. Bukan karena THR sudah turun Bapak Ibu. Bukan karena minggu depan udah lebaran, libur, enggak. Tapi karena saya menemukan sebuah fakta bahwa Yesus yang memberikan saya kebahagiaan. Saya mau impartasikan bahagia saya sama Bapak Ibu, boleh? Kita akan angkat satu pujian, ku berbahagia. Yuk boleh tepuk tangan semua, yuk kita bersuka cita bersama-sama. Mari katakan, ku berbahagia, ku teguh. Katakan Yesus, Yesus abadi, kepunyaanku. Siapa ahli warisnya? Aku warisnya. Ku ditebus, ciptaan baru, Rohku. Mari bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita mau katakan lagi lagu ini. Ku berbahagia. Semuanya yuk. Yakin teguh. Siapa dia? Yesus abadi, kepunyaanku. Siapa ahli warisnya? Aku warisnya. Ku ditebus, ciptaan baru, Roh. Mari bernyanyi bersama-sama, katakan, aku bernyanyi bahagia, amin, memuji Yesus. Katakan selamanya. Oh, oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Sekarang jemaat yuk katakan bersama-sama, aku bernyanyi, aku amin. Katakan selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Katakan memuji Yesus, memuji Yesus. Sekali lagi katakan memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu sudah berbahagia? Kayaknya terpaksa Bapak Ibu. Sudah berbahagia? Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kita akan muji nama Tuhan, amin. Saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Minggu lalu Yesus kita baru bangkit Bapak Ibu, amin.
Itu buat siapa? Yakinnya nih? Yesus minggu lalu bangkit buat siapa? Buat saya dan buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Allah bangkit. Kita mau nyatakan pujian bagi nama Tuhan. Boleh yuk tepuk tangan sama-sama. Kita mau katakan dengan iman kita pagi ini. Allah bangkit bersorak. Hey Allah. Maka bernyanyilah. Katakan dengan iman. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempatku. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak semuanya. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus. Semuanya katakan. Gerakanlah. Yes, amin. Tunjukkanlah. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkan umatku, Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak semuanya. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Ini iman kami. Semuanya yuk. Katakan, gerakanlah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu dan musuhmu, selamatkan umatku, Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan, Allah bangkit, bersorak semuanya. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Setiap jemaat katakan Allah. Mari bersorak. Katakan dengan iman bersama. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Semuanya katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan amin. Sebab tinggi namanya yang dipuji. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab hanya nama Yesus saja besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan. Mari bersama-sama katakan,
bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, bersoraklah, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Takkan biarkan pencobaan tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan Dia, semakin serupa dengan Dia. Mari yuk jemaat sama-sama katakan, bersama Rohmu ku. Mari bersorak dan tinggikan Yesus. Say, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja. Sekali lagi katakan, tinggi namamu dipuji, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Ini iman kami Tuhan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sebut Dia Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali lagi katakan, Raja keagungan. Walaupun rasanya seperti mustahil, walaupun rasanya seperti tidak mungkin, bahkan sangat tidak mungkin, saya cuma mau bilang hari ini, saat ini, bahwa itu mungkin buat Yesusmu, bahwa itu mungkin bagi Yesus, karena Dia pembuat mujizat di hidupmu dan hidupku. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah. Mari dengan iman katakan pujian ini. Biar imanmu yang berkata, membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, 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 yeah. Mari nyatakan pujian ini. Di dalam
kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada nyatakan bersama, yang membelah laut yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Sekali lagi dengan iman katakan, yang membelah laut. Sama-sama namanya. Yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Satu keyakinan iman kami di hadapan-Mu, Engkaulah pembuat mujizat sejati dalam hidup kami. Engkau yang tidak terbatas dengan segala kuasa-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saat ini layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, puji-pujian, penyembahan kami umat kepunyaan-Mu yang saat pagi hari datang dengan penuh sukacita beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau yang disukakan, digirangkan karena pujian dan penyembahan kami. Engkau yang bersemayam, Engkau yang bertahta di atasnya, dan Engkau berkenan memberkati setiap kami. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi saat ini untuk kami belajarkan firman-Mu. Seperti Maria memilih yang terbaik, untuk kami belajar akan pesan yang Tuhan mau nyatakan. Apa yang Tuhan mau kehendaki bagi kami perbuat. Berfirmanlah, sebab kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Katakan, amin. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah. Ada sukacita? Amin. Yuk, kita akan lihat Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam Injil Matius pasal 14. Ayat yang ke-22 sampai 33. Buka handphone sucinya. Kalau nggak bawa handphone, nggak bawa Alkitab, masih ada kemurahan. Tengok sebelahnya. Kalau nggak ada juga, masih ada kasih karunia. Di depan rupanya sudah disiapin. Oke, Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan, saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik supaya saudara mengerti akan jalan ceritanya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, multimedia tolong dipersiapkan materinya. Hari ini saudaraku, kita membaca satu kisah yang fenomenal. Kenapa? Karena dikisahkan saudaraku bahwa Petrus sanggup berjalan di atas air. Ketika di tengah-tengah badai angin sakal yang penuh dengan gelombang air yang begitu besar yang menerpa perahu mereka. Tetapi saudaraku, dikisahkan Petrus mampu berjalan di atas air. Petrus mampu melakukan sebuah keajaiban. Petrus mampu melakukan miracle, mujizat yang terjadi di dalam hidupnya. Dan saya melihat saudaraku, satu alasan yang menjadi kunci kenapa Petrus bisa berjalan di atas air di tengah-tengah badai angin sakal yang terjadi, karena fokus pada Kristus. Dan saya mau katakan hal yang sama saudaraku hari ini, dengar baik-baik. Di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai kehidupan yang kita alami, di tengah-tengah persoalan yang sedang terjadi dalam hidup kita, saya mau katakan saudaraku, saudara dan saya mampu akan berjalan di atas masalah. Saudara dan saya akan mampu berjalan di atas air. Kita akan berjalan dalam keajaiban. Kenapa? Satu jawaban dan alasannya sama seperti Petrus yang lakukan. Fokus pada Kristus. Oleh karena itu tema hari ini saudaraku, kita akan bicara tentang fokus pada Kristus. Ya, oke, saudaraku. Dan hari ini saudaraku, kita mau coba gali secara singkat. Next multimedia lanjut. Ya, kita mau coba gali, kita mencoba mempelajari bagaimana sih di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah tantangan, persoalan yang kita hadapi, namun kita tetap bisa fokus pada Kristus. Kita tetap mata iman kita tetap bisa memandang kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat apa kata firman Tuhan. Coba lihat ayat 22 saudaraku. Apa yang dinyatakan firman Tuhan? Ayat 22. Firman Tuhan bilang begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Sekali lagi, siapa yang memerintahkan murid-murid naik ke perahu? Yesus. Dan mendahului Yesus ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, sekali lagi saudaraku, yang menyuruh murid-murid naik ke atas perahu adalah Yesus. Pertanyaan selanjutnya saudaraku, apakah Yesus tahu bahwa ketika murid-murid ada di atas perahu, ketika nanti mereka ada di tengah-tengah danau, mereka akan ditimpa dengan angin sakal? Tahu nggak? Tahu. Betul ya? Artinya apa saudaraku? Kita mengerti dan kita tahu bahwa Yesuslah yang mengizinkan. Betul? Yesuslah yang mengatur dan merencanakan, mengizinkan para murid-murid untuk naik ke atas perahu dan mereka akan berhadapan dengan angin sakal. Ayat yang ke-24 saudaraku, firman Tuhan bilang begini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sekali lagi, Yesus tahu dan Yesus yang merencanakan dan Yesus yang mengizinkan murid-murid untuk menghadapi angin sakal di tengah-tengah danau Galilea. Karena itu saya mau katakan saudaraku, ini hal yang perlu kita mengerti dan kita pahami. Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Allah yang merancangkan terjadi sesuatu dalam hidup kita dengan maksud dan tujuan supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih
mentaati Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh lebih lagi mengandalkan Tuhan. Karena itu saya mau katakan bagaimana di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, kita tetap bisa memandang kepada Yesus. Fokus kita hanya pada Yesus. Ketika kita memberi respon terhadap masalah, terhadap persoalan, terhadap pencobaan, tantangan kehidupan kita dengan tenang. Ya, ada begitu banyak orang, saudaraku, waktu dia menghadapi masalah, ada begitu banyak orang waktu dia menghadapi persoalan, memberikan tanggapan, memberikan responnya secara berlebihan. Kalau anak muda bilang lebay, dalam bahasa kamus disebutnya hiperbola. Terlalu berlebihan, sehingga tidak lagi menjadi logis, tidak lagi menjadi sesuatu yang masuk akal. Karena berlebihan memberikan tanggapannya. Oke, next. Saudaraku, perhatikan baik-baik bahwa selama kita ada di dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang bebas dari yang namanya masalah. Nggak ada, saudaraku. Selama kita hidup dalam dunia ini, pasti ada persoalan, pasti ada pencobaan, pasti ada pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Saya sering kali bilang, kalau sudah tidak lagi mau ketemu masalah, gampang. Tempatnya 2x1 meter. Di situ nggak ada masalah lagi. Ya, saya mau berkata, saudaraku, selama kita hidup, artinya kita pasti akan berhadapan dengan masalah. Bahkan kita tahu, saudaraku, tentang kisah Yesus Kristus waktu dia dalam dunia ini, waktu dia dalam wujud keberadaannya sebagai manusia, dia menanggalkan kealahannya, dia pun dicobai. Dia mengalami pencobaan, dia mengalami berhadapan dengan masalah. Di tengah-tengah rasa laparnya dia harus ditantang untuk mengubah batu jadi roti. Saya mau katakan sekali lagi, saudaraku, selama kita hidup dalam dunia ini, kita tidak akan luput dari yang namanya masalah, persoalan, pencobaan. Pencobaan itu bisa berupa masalah, pergumulan, persoalan, atau apapun yang akan menguji kualitas iman kita. Jadi pencobaan atau ujian hidup bukanlah hal yang istimewa. Sekali lagi ya, jadi waktu kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, biar punya respon dalam ketenangan. Jangan berlebihan. Amin. Sekali lagi, pencobaan, ujian hidup bukanlah sesuatu yang istimewa. Enggak ada yang berlebihan. Makanya Paulus bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Enggak ada yang istimewa, enggak ada yang luar biasa. Makanya kemarin Paulus juga bilang bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini, artinya persoalan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, itu semua sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kekuatan kita masing-masing. Tidak ada yang istimewa. Sebab itu jangan memberi respon yang berlebihan, ya. Tetapi apa yang terjadi semua diizinkan Tuhan agar kita tekun dan menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Jadi ini yang perlu kita pahami dan kita mengerti, saudaraku. Waktu murid-murid disuruh naik perahu, waktu murid-murid disuruh bertolak menuju ke seberang, Yesus tahu bakal apa yang terjadi pada perahu itu. Mereka akan ditimpa dengan angin sakal. Yesus tahu dan Yesus mengerti. Dan Yesus izinkan hal itu terjadi. Dan saya mau katakan hal yang sama hari ini. Apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini? Pergumulan, persoalan, masalah, tantangan kehidupan. Ketahuilah, itu semua Tuhan tahu dan Tuhan izinkan terjadi. Tentu dengan maksud supaya kita menjadi pribadi-pribadi lebih dewasa lagi, lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi menaruh pengharapan sama Tuhan. Sebab itu yang pertama, bagaimana supaya kita bisa tetap fokus kepada Kristus. Supaya kita bisa berjalan di atas air. Kita berjalan di dalam mujizat keajaiban Tuhan. Mari berikan respon, tanggapan terhadap masalah kita dengan tenang. Amin. Bisa dipahami, saudaraku?
Oke, next. Karena itu Yakobus bilang apa? Yakobus menyatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus sampai bilang, anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena waktu engkau berhadapan dengan masalah, waktu engkau berhadapan dengan persoalan, waktu engkau berhadapan dengan pergumulan, itu menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa, menjadi pribadi yang lebih lagi mengandalkan Tuhan, dan lebih lagi menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena itu firman Tuhan bilang, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Berikan respon dengan ketenangan, gak usah terlalu berlebihan dalam persoalan yang kita hadapi. Oke, next. Dengan menyadari bahwa pencobaan yang kita alami diizinkan Tuhan untuk mendewasakan, maka kita akan memberi respon dengan tenang dan tidak berlebihan. Ya, kalau saudara baca cerita ini, saudaraku ya, ketika angin sakal itu terjadi, murid-murid sudah mulai termakan dengan situasi dan kondisi karena angin itu begitu besar. Murid-murid sudah mengalami kelelahan dan kecapean dan mulai ketakutan. Tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Apa yang mereka ambil responnya, saudaraku? Firman Tuhan bilang, mereka berteriak, hantu. Betul? Satu respon yang irasional. Saya mau katakan, saudaraku, waktu kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan dengan cara yang berlebihan, tidak dalam ketenangan, maka yang terjadi kita akan jadi orang-orang yang irasional. Kita akan menjadi orang-orang yang mengambil keputusan tidak dengan bijaksana. Seperti para murid malah mengekspektasikannya bahwa itu adalah hantu. Ya, sampai Yesus bilang apa? Pada ayat yang ke 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Sekali lagi, ini kuncinya, ini cluenya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Jadi sekali lagi saya mau katakan, saudaraku, waktu engkau berhadapan dengan masalah, biar mata kita tetap memandang, fokus hanya kepada Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa fokus sama Kristus? Ambil respon dalam ketenangan. Jangan mengambil respon justru secara berlebihan sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang bertindak dalam kebodohan. Saudara, ini ada satu cerita. Satu kali, saudaraku, ada seorang guru yang sedang mengajar agama, begitu ya. Lalu bertanya sama murid-muridnya, anak-anak, siapa yang mau pergi ke surga? Wah, anak-anak sebagian besar semua angkat tangan. Saya. Siapa yang mau pergi ke surga? Saya. Gitu ya. Lalu ini guru, saudaraku, memperhatikan ada satu murid yang diem aja gitu, responnya santai aja gitu ya. Waktu ditanya siapa yang mau pergi ke surga, dia nggak angkat tangan, dia diem aja gitu ya. Lalu saudaraku ditanya sekali lagi, anak-anak yang mau pergi ke surga angkat tangan. Siapa yang mau pergi ke surga? Saya. Oh, semuanya rame, saya. Tapi sekali lagi, anak ini dengan santai, anak ini dengan diem aja gitu ya. Lalu gurunya nyamperin, lalu gurunya nanya, kamu memang tidak mau pergi ke surga? Lalu anak ini menjawab dengan santai, dengan tenang. Mau dong, Pak. Loh, kenapa kamu tidak angkat tangan? Loh, emangnya udah mau pergi sekarang? Kalau udah mau pergi sekarang, Bapak aja duluan. Bisa ngerti, saudaraku, cerita ini? Ya. Waktu kita seringkali menghadapi masalah, kita seringkali, saudaraku, berhadapannya dengan sebuah keadaan dan memberi respon keadaan itu dengan cara yang berlebihan, saudaraku. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang punya hikmat. Kita bertindak, mengambil keputusan secara irasional dan akhirnya kegagalan dan kejatuhan yang kita alami. Karena itu firman Tuhan hari ini bicara dengan nyata buat kita, tenanglah, ini aku.
Ya, saya mau katakan saudaraku, biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tetap bisa fokus sama Tuhan karena kita memberi respon dalam ketenangan. Ya, ini yang merah saudaraku. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita akan menjadi pribadi yang tetap bisa fokus sama Kristus. Kita bisa menjadi pribadi yang tetap berdoa, menaruh pengharapan kita sama Tuhan, tidak kehilangan iman ketika kita tetap tenang. Amin. Yang kedua, next. Oke, kita lihat ayat yang ke-30 saudaraku. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, lalu takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ini ceritanya Petrus sudah melangkah dengan iman, dia sudah berjalan di dalam mujizat, dia sudah berjalan di dalam keajaiban, tetapi waktu dia memperhatikan sekelilingnya, waktu fokus matanya tidak lagi kepada Yesus, tetapi kepada apa yang terjadi di sekitarnya, maka dia mulai tenggelam. Saya mau katakan hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang tetap fokus pada Kristus. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan kita tetap bisa fokus kepada Kristus dan kita berjalan dalam keajaiban. Jangan fokus pada masalah, jangan fokus pada situasi dan kondisi. Apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Sekali lagi saudaraku, tetapi hanya fokuslah pada Kristus. Oke, next. Saudaraku, saat menghadapi pencobaan dan fokus kepada masalah, maka hanya akan menimbulkan ketakutan. Coba perhatikan baik-baik saudaraku. Kisah ini menyatakan saudaraku, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Waktu mata iman kita hanya memandangnya kepada masalah, kepada pergumulan, kepada persoalan, apa yang kita rasakan, apa yang terjadi, kita pasti akan jadi orang-orang yang takut, khawatir. Padahal firman Tuhan bilang apa saudaraku? Kekhawatiranmu, ketakutanmu tidak akan menambahkan sehasta pun dalam jalan kehidupan kita. Artinya apa saudaraku? Waktu kita merasa takut, waktu kita merasa khawatir, itu enggak akan menjadi berfungsi apa-apa dalam hidup kita. Itu tidak akan menambahkan solusi, tidak akan menambahkan jalan keluar buat masalah kita. Tapi justru yang terjadi hasilnya akan menenggelamkan kita pada kehancuran. Seperti apa yang dinyatakan firman Tuhan, dan mulai tenggelam. Saya mau katakan sekali lagi hari ini saudaraku, yuk jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada sekitar apa yang terjadi, situasi dan kondisi yang kita alami. Jangan fokus kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Kalau kita hanya fokus kepada masalah, pergumulan, persoalan kita pasti akan jadi orang-orang yang takut dan akhirnya tenggelam dalam kehancuran. Kita akan melihat bahwa masalah kita begitu besar, masalah kita semakin besar, dan Tuhan kita semakin kecil dan seakan-akan Tuhan udah gak bisa menolong kita. Dalam situasi dan kondisi terburuk sekalipun, tetaplah percaya bahwa Tuhan berjanji selalu menyertai dan tetap megang kendali hidup kita. Ini yang seharusnya saudaraku, yang saudara dan saya harus tetap miliki. Ya, di tengah-tengah situasi yang kita tidak pahami, di tengah-tengah kondisi yang kita tidak mengerti, terburuk sekalipun dalam hidup kita, taruhlah tetap kepercayaan bahwa Tuhan tetap menyertai kita dan Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari kisah ini saudaraku, waktu Tuhan Yesus suruh murid-murid berjalan mendahului, naik perahu, mendahului mereka, mendahului Yesus ke
ke seberang. Apakah Yesus tinggalkan begitu saja? Enggak. Yesus tetap perhatikan mereka. Sekalipun dari jarak kejauhan. Yesus tetap memperhatikan keadaan mereka. Bahkan waktu di tengah-tengah ketakutan mereka, ketidakberdayaan mereka, Yesus menghampiri mereka untuk menolong mereka. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menyertai kita. Dan yang paling utama, Tuhan tetap pegang kendali atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Karena itu sekali lagi saudaraku, ini sampai harus kepada satu tingkat. Bukan hanya sekedar engkau percaya, tapi sampai kepada tingkat engkau mempercayai Tuhan. Ya, ini cerita yang mungkin sudah usang, tapi saya akan ulang lagi supaya saudara mengingat akan hal ini, supaya saudara benar-benar menaruh pengharapan saudara sama Tuhan. Ya. Air terjun Niagara adalah air terjun yang begitu deras dan begitu besar, saudaraku. Tidak ada orang yang berani untuk menyeberang di air terjun itu karena air terjun itu begitu derasnya, begitu jatuh pasti mati. Tapi saudaraku, ada seorang pemain sirkus, pemain akrobat, dia pasang tali dari ujung kanan ke ujung kiri. Lalu saudaraku, dia bertanya sama penonton semua yang ada di sana, percayakah saudara bahwa saya bisa berjalan hanya dengan seutas tali ini dari sebelah kanan ke sebelah kiri? Lalu semua orang berkata, percaya. Wah, kasih tepuk tangan luar biasa. Ketepuk, prip, prip. Wah, ketepuk, begitu ya. Lalu dengan sepotong kayu, saudaraku, dia berjalan di utas tali itu. Perlahan tapi pasti. Sampailah dia di ujung sana. Wah, tepuk tangan lebih lagi, saudaraku. Riuh. Wah, luar biasa. Lalu dia bilang begini, sekarang saya mau balik dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ada nggak yang bersedia saya gendong? Percaya sih percaya, kalau yang ini sih lain urusannya. Kecemplung mati gue. Iya kan? Sekarang ditanya, ada nggak yang bersedia? Yang tadi bilang percaya, yang tadi tepuk tangan sambil tiup priut-priut begitu. Nggak ada yang bersuara, saudaraku. Tiba-tiba ada seorang anak yang langsung naik ke pundak pemain akrobat ini. Ya, tiba-tiba anak ini langsung bilang, ayo jalan gitu ya. Akhirnya itu anak berjalan digendong bersama dengan pemain akrobat ini, saudaraku. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan lagi, saudaraku. Begitu sampai di sana, itu anak langsung dikerumunin orang, ditanyain, aduh kamu, bahaya kalau jatuh mati kamu. Lalu anak ini dengan santai bilang begini, nggak mungkin dia bikin aku jatuh, wong dia bapakku. Saudara bisa ngerti? Anak ini bukan sekedar percaya bapaknya bisa lewatin dengan seutas tali, berjalan di utas tali. Tapi anak ini mempercayakan dirinya, bapaknya akan tetap melindungi dia. Tidak akan membiarkan dia celaka. Saya mau katakan saudaraku, waktu engkau berjalan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Jangan fokus pada masalah, tapi fokus hanya kepada Kristus. Bukan hanya sekedar engkau percaya Dia Maha Kuasa. Bukan hanya engkau percaya bahwa Dia Juru Selamat. Tapi percayakan hidupmu, percayakan dirimu kepadanya. Amin. Fokus kepada masalah juga akan menimbulkan keraguan-raguan, kebimbangan, kehilangan iman untuk mampu berjalan dalam keajaiban. Ya, nanti kita akan bahas ini lagi di ayat 31 nanti di poin berikutnya. Sekali lagi saudaraku, saya mau katakan bahwa ketika kita fokus kepada masalah pergumulan kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya kehilangan iman kita. Ya, beberapa kali Tuhan Yesus didatangi oleh para murid. Guru, kami sudah berdoa, tetapi orang ini tidak sembuh. Lalu Yesus berkata, karena kamu kurang percaya. Berulang kali, Yesus, guru, kami sudah berdoa, tetapi anak ini tetap kerasukan setan. Yesus menjawabnya dengan simpel, karena kamu kurang percaya. Saya mau katakan sekali lagi saudaraku, waktu kita kehilangan iman, ya, waktu kita fokus pada masalah,
waktu kita fokus kepada situasi dan kondisi apa yang terjadi, maka kita akan menjadi orang-orang yang kehilangan iman. Kita akan menjadi orang-orang yang bimbang. Dan kita tidak akan melihat mujizat. Kita tidak akan pernah berjalan di atas air. Karena itu jangan fokus pada masalah. Fokus saja kepada Kristus. Dan yang terakhir. Wah. Oke, kita lihat ayat 31 saudaraku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus sudah berjalan di atas air. Petrus sudah berjalan di dalam keajaiban. Tapi karena kebimbangan, karena ketidakpercayaan, karena keraguan-raguan, akhirnya dia tenggelam. Yang ketiga, saya mau katakan saudaraku, bagaimana kita bisa tetap fokus kepada Kristus. Di tengah-tengah pergumulan, masalah, pencobaan yang kita alami, kita tetap bisa berjalan di dalam keajaiban. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan kehilangan iman, jangan kehilangan pengharapan. Tetap fokus pada Kristus. Oke, next. Saudaraku, keraguan-raguan, kebimbangan akan membuat kita kehilangan kemampuan berjalan dalam keajaiban. Ya, waktu kita menjadi pribadi yang ragu-ragu, kita akan kehilangan apa yang menjadi bagian mujizat Allah dalam hidup kita. Yakobus berkata bahwa orang yang bimbang itu sama seperti gelombang air yang ditiupkan angin kian kemari. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Allah. Waktu kita bimbang, waktu kita ragu-ragu, waktu kita tidak percaya, kurang percaya, kita tidak akan menerima apa-apa. Kita tidak akan melihat keajaiban. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mujizat akan terjadi jika kita tidak bimbang dalam menghadapi masalah. Keberanian Petrus berjalan di atas air merupakan contoh iman dan ketetapan hati yang penuh dengan penyerahan diri. Coba waktu kita gambarkan, imajinasikan saudaraku. Waktu Petrus mulai keluar dari perahu saudaraku. Di tengah-tengah angin sakal, gelombang air yang begitu besar. Petrus berani keluar dari perahu dan dia mulai melangkahkan kakinya keluar. Ini sebuah contoh iman, ketetapan hati yang penuh dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Tapi sekali lagi saudaraku, karena keraguan-raguannya membuat dia akhirnya tenggelam. Oke, next. Satu hal yang kita bisa pelajari dari cerita ini saudaraku. Saat iman Petrus kuat, ia berada di atas air. Sekali lagi, saat iman Petrus kuat, ia berjalan di atas air. Dia berjalan di dalam keajaiban. Namun waktu imannya goyah, ia mulai tenggelam. Hal yang sama saya mau katakan saudaraku. Waktu engkau memiliki iman dalam penyerahan total kepada Tuhan. Bukan sekedar hanya percaya, tapi mempercayai Tuhan. Imanmu kuat, imanmu teguh di dalam Tuhan. Engkau akan berjalan di dalam keajaiban. Namun waktu iman kita goyah, maka kita akan tenggelam. Sebab itu percayalah bahwa Allah sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Walaupun saat ini sepertinya belum ada jalan keluar. Percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Kesimpulan hari ini saudaraku, firman Tuhan ingin meneguhkan dan mengingatkan kita, bahkan mungkin menegur kita. Ya, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, kita sanggup untuk berjalan di atas air. Kita sanggup berjalan di dalam kemustahilan. Kita sanggup berjalan dalam keajaiban. Apa kuncinya? Kuncinya waktu mata rohani kita, mata iman kita hanya fokus kepada Kristus. Dan hari ini firman Tuhan ajar kepada kita bagaimana supaya kita bisa tetap fokus kepada Kristus. Firman Tuhan ajar saudaraku, yang pertama saudaraku, biar kita boleh memberikan respon dengan tenang menghadapi semua masalah persoalan yang kita hadapi. Dengan tenang.
Kenapa? Waktu kita tenang, maka kita akan menjadi penuh hikmat Tuhan. Kita akan mampu untuk melihat mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, firman Tuhan ajar kepada kita untuk kita jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada situasi dan kondisi apa yang kita alami. Tapi fokus saja kepada Kristus. Dan yang terakhir, saudaraku, jangan bimbang, jangan ragu. Jangan kita kehilangan iman. Sebab waktu kita kuat, kita akan berjalan di dalam kemustahilan. Tetapi waktu kita lemah, waktu kita ragu, waktu kita bimbang, kita akan mengalami kejatuhan dan kehancuran. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk saya mengundang para pemain musik. Kita nyatakan pujian saat ku tak melihat jalanmu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari nyatakan sekali lagi pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Yesuslah kekuatan, hanya pandang Yesuslah pertolongan. padamu Tuhan. Aku percaya, Taruh iman kami Yesuslah kekuatan di hidupku. Biar hatiku melekat kepadamu. Aku percaya, Yesus, haleluya. Yesus, aku percaya. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, aku percaya Engkaulah kekuatan, Yesuslah pengharapan,
kami tetap fokus pada Kristus. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan masalah, pencobaan yang kami alami, kami tetap mau fokus kepada Kristus sebab kami tahu di tengah-tengah badai kami akan mampu berjalan dalam keajaiban ketika kami fokus kepada Kristus. Karena itu berikan kepada kami sebuah respon yang benar dalam ketenangan menghadapi semua masalah. Untuk kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang tetap tenang untuk kami dapat berdoa, mengambil keputusan dalam hikmat Tuhan, mengambil keputusan dalam kebajikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan ajar kami Tuhan untuk tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada situasi kondisi apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan. Tapi sungguh kami hanya fokus kepada Kristus. Kami mempercayai Tuhan. Kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Sebab kami tahu ketika iman kami kuat, maka kami akan berjalan di dalam mujizat Tuhan. Namun ketika kami lemah, kami akan jatuh tenggelam. Mari Roh Kudus tolong kami di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai kehidupan kami. Biar mata iman kami hanya tetap memandang kepada Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan. Katakan bersama dengan saya, amin. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati. Baik, saya percaya Bapak Ibu boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini, amin. Baik, sebentar kita akan bawa persembahan kita Bapak Ibu. Untuk amplop kuning dan biru yang sudah disiapkan, kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan boleh berikan, yang Tuhan boleh siapkan, yang Tuhan kasih buat setiap kami. Untuk setiap pendapatan yang boleh kami terima Tuhan, untuk setiap gaji bulanan yang kami terima Tuhan, kami tahu bahwa itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, dan kalau sebentar sebagai bentuk kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mau bawa persembahan kami ke dalam rumah Tuhan. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya kami akan jadi berkat buat sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan bawa persembahan kita, sampai persembahan dijalankan kita angkat satu pujian. Putar balik. Silakan untuk boleh maju dan meletakkan persembahannya di kotak persembahan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Mari nyatakan pujian ini bersama-sama. Dalam tangisan dan wajah berseri, aku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan warta. Saya persilakan. Shalom Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 16 April 2023.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katerizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katerizo yang telah disediakan. Katerizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9:15 pagi, bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Ibadah pemuda remaja diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Mari anak-anak muda bergabung dalam komunitas ini. Pertemuan kelas klasifikasi baptisan selam kembali diadakan Selasa depan, tanggal 18 April jam 7:30 malam, bertempat di gereja. Mari bagi peserta baptisan untuk mempersiapkan diri mengikuti kelas ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Sehubungan dalam suasana libur Idul Fitri, maka kegiatan gereja yaitu doa malam, Rabu depan, dan doa pagi Sabtu depan akan diliburkan. Untuk tanggal diaktifkan kembali akan menunggu informasi selanjutnya. Keluarga besar GBI Katerizo mengucapkan selamat atas dilantiknya Saudara Daniel, anak dari Bapak Herman, sebagai dokter dari Universitas Gajah Mada pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023. Bertempat di Yogyakarta, kiranya menjadi berkat dimanapun bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Bapak Susanto Afon, Saudara Daniel Rudianto, Ibu Wawa, dan Saudara Giovanni. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bapak Susanto Afon, buat Saudara Daniel Rudianto, buat Ibu Wawa, dan Saudara Giovanni. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya dalam Tuhan. Sekali lagi diinformasikan saudaraku, sehubungan dengan libur Idul Fitri, maka juga kegiatan gereja akan diliburkan gitu ya. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut untuk kapan dimulai kembali ya. Dari doa malam, doa pagi, sementara akan diliburkan terlebih dahulu. Dan kami hamba-hamba Tuhan akan terus mendukung Bapak Ibu Saudara dalam doa, dalam rencana kepergian untuk berlibur, keluar negeri, keluar kota, ataupun pulang kampung. Kami dengan penuh sukacita akan mendukung dalam doa biar pergi dan pulang mendapat perlindungan, keselamatan yang dari Tuhan, penuh sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita nyatakan pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini. Tuhan, ucapan syukur kami naik di hadapan-Mu, sebab Tuhan Yesus baik, Tuhan mengasihi kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan memberkati kami. Kami boleh mengalami perjumpaan muka dengan Tuhan. Kami percaya ketika tinggalkan ruangan ini, berbeda saat kami datang, sebab di tempat ini Tuhan sudah memerdekakan kami. Tuhan sudah melawat hidup kami, membaharui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh sukacita kami berdoa, mari Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan. Pada hari ini tidak terkecuali kami percaya
Tuhan sumber segala kehidupan, melimpahkan berkat bagi hamba-hambamu, pada para pelayan-mu hari ini yang melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini, buat Bapak Susanto Afon, buat saudara Daniel Rudianto, buat Ibu Wawa, buat saudara Giovanni. Kami percaya Tuhan melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Segala kerinduan, harapan, cita-cita, masa depan mereka, Allah sumber kehidupan yang memberkatinya. Bahkan kami percaya keadaan yang baik, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan menyertai mereka, supaya baik senantiasa keadaan mereka. Kami berdoa mereka biar tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan, tambah usia tambah bijaksana, dan sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus dengan penuh sukacita buat saudara Daniel, anak dari Bapak Herman Chandra, yang kemarin sudah dilantik sebagai dokter dari Universitas Gadjah Mada. Kami bersyukur Tuhan untuk keberhasilannya, untuk pencapaiannya. Karena itu Tuhan urapi anakmu ini, saudara Daniel, Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, mari Engkau memberkati juga buat gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati. Biar melalui wadah gereja ini Tuhan, ada banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh bersama-sama menjadi umat Tuhan yang dewasa dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati setiap rencana kerja. Tuhan berkati setiap program kerja. Bahkan Tuhan memberkati pengurusan, mulai dari gembala jemaat, pengurus jemaat, pengurus komisi, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Berikan kami keunitian, kesatuan hati di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Mari Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya penyertaan Tuhan buat bangsa kami. Berkat Tuhan buat bangsa kami. Biar Indonesia diberkati senantiasa. Tuhan menolong dalam segala tantangan masalah yang dihadapi bangsa ini. Khususnya dalam perekonomian dunia global Tuhan yang saat-saat ini sedang bermasalah. Tuhan tolong supaya Indonesia tetap mengalami neraca yang surplus dalam perdagangannya, pertumbuhan ekonomi yang tetap mengalami pertumbuhan yang baik dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus, mari Engkau memberkati pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, menjadi pemerintahan yang bijaksana, menjadi pemerintahan yang sungguh-sungguh membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu dalam masa liburan Idul Fitri ini. Mereka yang keluar negeri, mereka yang keluar kota, mereka yang pulang kampung dan sebagainya. Penyertaan Tuhan menyertai mereka, pergi dan pulang. Bahkan seluruh harta benda kepemilikan mereka yang mereka tinggalkan, Tuhan pagari dengan perlindungan dari tempat maha tinggi. Kami percaya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga di dalam berkat kasih kemurahan-Mu. Dan kami percaya di waktu-waktu mendatang kami boleh berkumpul bersama kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, mari Engkau memberkati dalam setiap usaha pekerjaan, bisnis dan profesi kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di GBI Katarizo. Apapun yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, Tuhan pelihara dan cukupkan. Bahkan kami yang membutuhkan pekerjaan, kami yang membutuhkan usaha yang baru, Tuhan buka jalan yang terbaik buat kami. Damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang berbahagia, penuh dengan keharmonisan. Oleh karena itu saudaraku, mari arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali.
Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari naikkan syukurmu, katakan bersama. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.